teman-teman semuanya, hari ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang landasan filosofi pendidikan. Tapi sebelum aku mulai ke landasan filosofi pendidikan, aku mau ngejelasin dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat adalah upaya manusia untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada filsuf. Filsuf adalah orang yang mencari realitas tersebut. Sekarang kita lanjut ke landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah fondasi pemikiran dan pandangan filsuf yang membentuk dasar dari segala aspek pendidikan. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang 5 karakteristik filsafat menurut Surya Sumantri pada tahun 1985. Yang pertama ada berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal berarti kamu tidak akan terpaku pada hanya satu fenomena. Yang kedua ada mencari asas. Mencari asas berarti mencari esensi dari realitas tersebut. Yang ketiga adalah memburu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang tidak diragukan. Yang keempat adalah mencari kejelasan. Menjadi filsuf berarti mencari kejelasan dari realitas yang kamu cari. Yang kelima adalah berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir secara sistematis, realistis, dan kritis. Filsafat punya 5 cabang keilmuan. Yang pertama ada metafisika. Ini membahas tentang eksistensi, rasionalisasi, dan realitas segala sesuatu yang melampaui fenomena fisik. Yang kedua, ada epistemologi yang berupa hakikat pengetahuan. Ini menjadi dasar, batasan, dan metode dalam pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, ada aksiologi yang berupa nilai kebergunaan atau fungsionalitas segala sesuatu. Dapat dinilai dengan etika atau estetika. Etika berarti baik atau tidaknya sesuatu, sedangkan estetika berarti indah atau tidaknya sesuatu. Yang keempat ada logika. Ini membahas prinsip nalar, argumentasi, dan alasan valid dari landasan pemikiran manusia. Logika bersifat sistematis. Yang terakhir ada filsafat politik. Ini mencakup prinsip pemerintahan, kemasyarakatan, dan bagaimana manusia menempatkan diri sebagai status sosial. Sekarang kita membahas filosofis pendidikan. Apa sih filosofis pendidikan itu? Filosofis pendidikan adalah cabang ilmu yang mengkritisi secara mendalam mengenai hakikat, tujuan, prinsip, nilai, dan metode dalam pendidikan. Cabang keilmuan ini berupaya menjawab fundamental pendidikan. Misalnya di Indonesia, kita punya Pancasila sebagai nilai dasar dan nilai tuju penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan yang bersifat normatif atau preskriptif. Artinya, landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep pendidikan yang apa adanya atau faktual, melainkan landasan filosofis pendidikan berisi tentang konsep pendidikan yang seharusnya dicita-citakan atau ideal, yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dalam landasan filosofis pendidikan, terdapat beberapa aliran pikiran, diantaranya idealisme, realisme, dan pragmatisme. Dalam pandangan idealisme, realitas yang sesungguhnya bersifat spiritual. Artinya, manusia dipandang sebagai makhluk rohani, bukan hanya jasmani. Karena manusia dikaruniai akal dan kemampuan berpikir rasional, maka manusia juga bisa memilih hidup secara bebas. Dalam hal nilai, idealisme menekankan bahwa manusia harus hidup berdasarkan nilai moral yang mutlak, yang berasal dari realitas yang absolut. Artinya, nilai-nilai itu bersifat tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Implikasinya dalam pendidikan, idealisme memiliki tujuan pendidikan yang pertama, membentuk karakter, mengembangkan bakat, dan juga menumbuhkan nilai kebajikan. Kurikulum pendidikannya, idealisme menekankan kemampuan berpikir melalui pendidikan liberal. Metode yang digunakannya kebanyakan metode dialektika, dan guru harus mempunyai keunggulan dalam nilai moral agar menjadi teladan. Sedangkan peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakatnya. Kedua, ada realisme. Filsuf realisme memandang bahwa dunia ini nyata berupa materi
dan sudah hadir dengan sendirinya. Bagi realisme, hakikat manusia itu terlihat dari apa yang ia kerjakan. Realisme percaya bahwa tingkah laku manusia itu sudah diatur oleh hukum alam dan sebagian dipandu oleh kebijaksanaan hidup yang sudah teruji. Dalam dunia pendidikan, realisme memiliki tujuan agar peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata serta bisa bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir ada pragmatisme. Pragmatisme menekankan segala sesuatu diukur dari kegunaannya secara praktis. Dan dalam implementasi pendidikannya, aliran ini mengarahkan metode pendidikan pada pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah. Filsafat merupakan kegiatan intelektual yang kritis, sistematis, mendalam, dan juga rasional guna menemukan hakikat dari segala sesuatu. Terdapat 5 karakteristik dari filsafat. Pertama, berpikir radikal. Kedua, mencari asas. Ketiga, memburu kebenaran. Keempat, mencari kejelasan. Dan terakhir, berpikir secara rasional. Dari karakteristik tersebut lahirlah beberapa cabang ilmu filsafat seperti metafisika atau ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, serta filsafat politik. Beralih pada landasan filosofis pendidikan, suatu ilmu yang mengkaji hakikat, nilai, metode, tujuan, serta manfaat dari pendidikan secara kritis dan mendalam. Landasan filosofis pendidikan layaknya bersifat normatif dan juga idealis yang di dalamnya memuat konsep-konsep yang dapat digapai. Terdapat 3 aliran yang mempengaruhi landasan filosofis pendidikan. Pertama, idealisme, di mana hakikat manusia dinilai dari spiritualnya. Kedua, realisme, di mana hakikat manusia dinilai dari perbuatannya. Dan juga pragmatisme, di mana hakikat manusia diukur dari kegunaannya secara praktis. Menarik garis besar dari pembahasan ini, filsafat dan filosofis pendidikan memiliki fungsi sebagai pijakan untuk memahami, merumuskan, serta mengarahkan pendidikan serta praktik pendidikan agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.